Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Berbagi. Nah, pada hari ini teman-teman saya akan melanjutkan dari part 1 yang kemarin sudah setting aplikasi Second to Office agar bisa terhubung dengan rekap bulanan. Sekarang saya akan membuat rekap bulanan, yaitu dengan membuat tabel setiap bulannya. Pada hari ini kita akan membuat pada bulan Februari sebagai contoh, karena saya mengambil video ini di bulan Februari. Coba perhatikan teman-teman langkah-langkahnya. Siapkan laptop dan ikuti secara perlahan. Nah, yang pertama kita buka dulu Google Drive-nya ya, yang akan menjadi terhubung ke Second IT to Office ya. Nah, kemarin sudah saya bikin ya di file 1, namanya yaitu absen barcode simulasi. Nah ini teman-teman tempat ketika barcode kartu siswa nanti masuknya ke sini ya. Ini tampilan barcode tersimpan. Nah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya tentu kita akan membuat rekap bulanan yang akan otomatis tercentang saat masuk di tabel bulan-bulan ini ya. Nah, kita beri nama aja ini ya, kita tambahkan sheet baru, kita ubah namanya di bulan Februari ya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Nah, ini masih kosong, maka yang perlu kita buat adalah tabel. Nah, tabelnya kebetulan sini sudah saya siapkan, jadi tinggal saya copy. Kemudian kalau sudah saya copy, saya akan salin. Nah, ini teman-teman bentuk tabelnya, bisa diikuti. Kita salin, kita pastekan. Nah, inilah yang akan tempat rekap bulanan ya teman-teman. Nah, ini kita atur dulu tabelnya karena nggak beraturan ya. Kita perlebar bagian yang memang harus dilebarkan, kemudian kita perkecil bagian tanggalnya ya. Tanggalnya ini, nah kita bikin seperti ini teman-teman ya. Nanti akan ada rumus yang akan kita masukkan, secara otomatis akan membaca dari scan barcode kartu siswa ya. Jadi dia akan tercentang secara otomatis di tabel ini teman-teman. Dia akan mengikuti bulan, nanti ada rumusnya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kemudian, nah ini bentuknya saya isi dua nama ya, siswa saja mungkin cukup sebagai contoh ya. Sekarang saya akan buat rumus pada keterangan alfa izin sakit. Fungsinya adalah untuk menjumlahkan secara otomatis jumlah alfa berapa dalam per bulan ya, hadir sakit izin. Nah, itu teman-teman. Nah, rumusnya seperti apa? Ini rumusnya saya sudah tulis di layar HP masing-masing teman-teman, bisa dipantau dan dilihat ya. Nah, ini untuk sakit berarti simbolnya S ya. Nah, itu rumusnya, tinggal ikuti saja teman-teman. Kemudian izin kita kasih I. Nah, ini rumusnya untuk izin ya. Kemudian rumus hadir ini kita kasih centang teman-teman ya. Nah, ini sama dengan if error, buka kurung quantip, buka kurung lagi C5 itu adalah tanggal ya, tanggal 1 sampai titik 2 AG7 itu adalah tanggal dalam satu bulan tuh sampai berapa, misalkan 31, 28, 29. Nah, itu tergantung sesuai kebutuhan teman-teman. Baik, coba perhatikan rumusnya ya. Nah, ini kemudian if error, nah if error buka kurung quantip ya, C5 titik 2 ya, AG7 ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Saya kopikan ini teman-teman. Kemudian titik 2 titik koma, kemudian tanda kutip ya, 2 kemudian tanda kutip maksudnya, kemudian simbol A, tanda kutip lagi, tutup kurung, titik koma, kemudian tanda kutip 2 kali, tutup kurung. Nah, itu rumusnya teman-teman. Nah, itu untuk alfa. Kalau untuk izin ya posisi di I nya berarti ganti I, kalau sakit ya S, tinggal tarik ke bawah, hadir kasih centang. Nah, untuk centang hati-hati teman-teman, jangan sembarangan. Centang harus kita ambil atau copy dari hasil dari scan barcode, kemudian copy masukkan ya centang supaya dia terbaca otomatis. Kalau kita ambil dari komputer, kalau centangnya bisa berbeda teman-teman. Baik, sekarang untuk keterangan sudah kita rumuskan. Sekarang kita akan merumuskan pada setiap harinya, yaitu setiap tanggal berapa dia absen ya, akan terbaca secara otomatis ya. Baik, kita akan bikin rumus di tanggal 1 ya.
tanggal 1 ini, maka masukkanlah di tepatnya di nama Muhammad Rizka Tanjung, tepat di tanggal 1. Yaitu rumusnya sama dengan if error buka kurung VLOOKUP ya. Silahkan diikuti yang saya tulis di video ya. Yang warna kuning itu adalah rumusnya. Sama dengan if error buka kurung VLOOKUP buka kurung yaitu C5. Nah ini berarti 01 ya. Di tanggal 1 maksudnya adalah C5 tanggal 1 ya. Kemudian kita kasih simbol D atau dan ya, dan tanda kutip 2 garis miring 02 adalah bulan keberapa dia, karena ini bulan Februari maka saya tulis 02. Kalau dia bulan Maret maka tulis 03, dan kalau April 04, dan seterusnya, disesuaikan. Setelah itu dikasih tanda kutip 2, kasih simbol D, tanda kutip lagi, garis miring, kemudian tahun 2025, tulis 2025, tanda kutip lagi, kemudian dikasih simbol D, kemudian B7 ya. B7 itu adalah nama siswa. Nah ini nama siswa, kemudian titik koma, kemudian kita copy lagi from responses, yaitu di sheet from response yang akan kita copy adalah bagian EF. Ini adalah blok semua supaya ke bawah sampai bawah tabelnya bisa tercopy semua. Ini kalau sudah kita kasih titik koma, teman-teman harus bisa cara mengcopy ya, diikuti sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian kasih titik koma ya, kemudian kasih 2 itu adalah urutan dari setelah kode khusus, yaitu keterangan, maka dia kasih 2. Kemudian kasih titik koma, kemudian kita tutup dengan false, tutup kurung, titik koma, tanda kutip 2 kali, baru tutup kurung, maka selesailah rumusnya teman-teman. Nah ini untuk rumus editing dan menarik ke bawah. Tentu kita harus perlu rumus lagi untuk tanggal 2 sampai tanggal 31. Nah untuk menarik ke samping berarti kita akan menarik ke bagian tanggal. Nah maka harus rumus yang kita kunci supaya ada yang tidak bergeser ya, terutama untuk menggeser ke samping. Maka B7 nya tidak akan tergeser karena B7 kan adalah nama. Maka kita kunci dulu karena kita menarik ke samping, maka kita kunci yaitu pakai $. Perhatikan teman-teman untuk menarik ke samping. Nah ini kalau tarik ke samping maka kunci B nya dengan $, dan responses E dan F juga ya, dikasih $. Yang bagian C5 nya jangan, karena dia untuk tanggal ke samping. Maka rumusnya perhatikan ini teman-teman, ikuti saja yang saya tulis ya. Coba dilihat, C5 nggak saya kunci ya, kemudian B7 saya kunci. Nah cara kunci $, kayak gitu ya. Kemudian from responses bagian E dan F yang kita blok tadi ya, itu dikunci juga, kasih $. Nah itu saja teman-teman. Nah tapi kalau teman-teman narik ke bawah ya, maka yang dikunci adalah B7 nya. Yang dikunci adalah C5 nya ya, sementara B7 nya jangan, karena B7 adalah kita menarik ke bawah adalah untuk nama siswa, maka B7 nya dihapus yang ada $, nya tadi, lalu kita tarik ke bawah. Tapi ingat C nya, yang C5 nya dikunci. Perhatikan rumus yang saya tulis teman-teman, bisa diikuti ya, rumus-rumus yang saya tulis tadi ya. Nah ini kalau di tanggal 2 ya, maka SDS nya, SE nya dan SF nya tentu dikunci semua teman-teman, kecuali B nya ya, kecuali B7 untuk nama jangan dikunci karena narik ke bawah. Tapi kalau narik ke samping maka C5 nya yang dikunci, B7 nya dikunci, C5 nya jangan. Nah ini hati-hati teman-teman, perhatikan apa yang saya sampaikan ya, teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk narik ke samping C5 untuk tanggal ya, tadi tanggal ya, C5 jangan dikunci, jangan dikasih $, biarkan, tapi B7 nya dikunci, dikasih $. Sementara untuk narik ke bawah ya,
B7-nya jangan dikunci dan C5-nya ya itu dikunci ya, C5-nya dikunci. Nah, itu seperti yang saya tulis di layar video tadi teman-teman. Silahkan teman-teman ikuti ya. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah. Kalau rumusnya kita kunci kalau memang khusus untuk narik ke bawah tadi dengan B7-nya jangan dikunci, yang C5-nya dikunci, maka narik ke bawah. Tapi kalau ke samping, maka B7-nya dikunci dan C5-nya jangan dikunci, maka tarik ke samping ya. Dengan catatan from responses yang bagian kita copy tadi, blok E dan F itu wajib dikunci, nggak harus dirubah ya. Kunci $$ saja teman-teman. Baik. Nah, selanjutnya karena ini sudah kita rumuskan ya, teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Nanti kalau teman-teman nggak ngerti, saya akan kasih link download ya Excel yang saya rumuskan, teman-teman bisa lihat nanti. Silahkan dicek di video ini, akan saya bikin linknya di akhir video ya. Nah, kemudian kita akan tes karena sudah dirumuskan semua. Kita akan coba barcode kan menggunakan aplikasi Second to Office. Aplikasi Second to Office ya. Pilih Google Sheet yang di drive kita ya. Kemudian pilih yes. Nah, ini caranya teman-teman. Kemudian pilih, nah ini nama Google Sheet ya yang akan kita hubungkan ke Second to Office, barcode simulasi namanya. Pilih from responses 1 teman-teman, ikuti saja panah yang saya tulis ya. Selanjutnya kalau sudah, kita akan kembali, kita akan barcode nama siswa ya. Baik, kita ulangi lagi. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Nah, kita barcode, kita kirim. Kita perhatikan dulu ya di bulan Februarinya. Bulan Februari. Nah, ini bulan Februarinya ya kita kirim. Nah, dia akan tercentang karena hari ini tanggal 12. Nah, selanjutnya kita barcode lagi, kirim. Karena ini kita barcode tanggal 12, maka tanggal dia tetap tanggal 12, maka kita harus rubah tanggal, kita ganti menjadi 13. Coba diperhatikan di bulan Februarinya, perhatikan di bulan Februari apakah dia terbaca. Nah, terbaca teman-teman, dia tercentang otomatis. Inilah yang saya maksud kalau kita bikin rekap bulanan, jadi akan memudahkan pekerjaan kita teman-teman untuk melakukan absen siswa setiap harinya. Nah, baik, coba kita barcode sekali lagi. Kita akan barcode sekali lagi teman-teman. Perhatikan ya. Nah, kita akan merubah tanggal, kemudian kita ganti keterangannya. Coba kita tes dengan kasih kode alpha atau sakit gitu ya. Coba kita kasih tanda A dulu, alpha. Nah, ini tanggal 14 terbaca dia ya, yaitu A. Kemudian kita coba lagi di tanggal 15 nya. Coba kita barcode dulu, barcode. Kemudian coba kita barcode dulu. Baik, terkirim teman-teman. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 15. Tanggal 15. Kemudian untuk keterangannya kita ganti, coba. Ini manual teman-teman, kita ganti ya. Sebagai contoh saja untuk melihat apakah bisa berfungsi, rumusnya berfungsi teman-teman. Tanggal 15 terbaca S ya. Kemudian untuk tanggal 17 di barcode lagi nih teman-teman, harus kita barcode ya. Tanggal 17 ya, kita barcode dulu. Dia akan terkirim seperti ini. Kita rubah tanggalnya menjadi tanggal 17.
Kemudian kita ganti ini coba menjadi I. Nah, izin ya. Rubah lihat tanggal 17-nya. Nah, ini kelihatan ya. Dia ada otomatis terbaca I. Ini yang saya maksud teman-teman. Dia rekap pun terbaca alfa ada 1 ya. Karena ada 1. Nah, ini yang saya maksud, dia akan merekap secara otomatis teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan coba dari HP ya. Kita kasih izin alfa sakit dan centang hadir sakit alfa, kita kasih dari HP ya, dari kasih. Selanjutnya kita akan coba dari HP untuk membuat alfa izin sakit teman-teman. Di keterangan nanti yang diaplikasikan ke Office yang alfa izin sakit tinggal kita ganti ya. Bagaimana caranya? Coba teman-teman perhatikan, buka aplikasi Sento Office-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bagian ini yang keterangan kita ganti saja sekebutuhan. Nah, kita ganti izin ya. Kita kirim. Nah, dia akan masuk teman-teman. Kemudian kita barcode lagi. Kemudian keterangan kita rubah lagi, izin menjadi A ya, alfa. Nah, kemudian sudah. Kemudian sekali lagi kita barcode ya. Kita ambil 3 contoh. Coba kita barcode lagi, ganti jadi S nih. Kita ganti jadi S lagi teman-teman. Baik. Sudah ya. Baik, selanjutnya kita akan ganti tanggalnya. Ini menjadi tanggal 18 ya. 20, kita ganti tanggal 20, kemudian jadi tanggal 21. Baik, sekarang kita perhatikan di tabel Februari ini. Perhatikan teman-teman, 19 nggak bisa ya, tadi karena nggak terbaca. 18 rentang jadi izin, kemudian ini teman-teman 18 izin, kemudian 20 alfa, 21 S. Nah, dia terbaca otomatis teman-teman. Ini semua. Baik, terima kasih teman-teman, mungkin ini saja saya cukupkan. Terima kasih sudah nonton, mampir ke channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.